Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pelajaran PPKN. Nah, melanjutkan materi sebelumnya ya terkait dengan perintis dari kebangkitan nasional, di mana yang kita pelajari adalah organisasi Budi Utomo. Maka pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ya bab yang sama terkait dengan tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Nah, oke. Nah, tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Yang pertama yang akan dipelajari adalah mewujudkan persatuan Indonesia. Hal ini perlu kenapa? Sebagai wujud daripada kebangkitan nasional. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini ya sebagai sumber semangat, motivasi dan penggerak perjuangan Indonesia. Yang menjadi sumber semangat dari perjuangan bangsa Indonesia adalah persatuan dan kesatuan. Ingin bersatu ini yang memotivasi kita untuk berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa itu persatuan ya, dan kesatuan? Nah, persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Kemudian kesatuan. Nah, kesatuan ini juga sama ya, dari asal kata yang sama satu ya, yang merupakan hasil perkumpulan tersebut. Jadi persatuan itu kata satu tidak terpecah belah. Ketika sudah tidak terpecah belah baru itu disebut dengan kesatuan. Nah, ini makna dari persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan dalam ini mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, kenapa penting? Karena kita ini adalah bangsa yang bermacam-macam, dari bermacam suku, agama, ya, kepercayaan, ras, adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya, ataupun wilayah. Nah, kita ini menjadi satu, menjadi bangsa Indonesia ini ya, menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Ini makna dari persatuan dan kesatuan. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu tidak muncul begitu saja ya. Persatuan dan kesatuan ini ya muncul dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Tidak langsung kita menjadi satu bangsa. Nah, berikut ini adalah tahapan-tahapan pembinaan persatuan bangsa Indonesia yang paling menonjol ya. Yang pertama adalah ya, nah, ini ada perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan menimbulkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Nah, perasaan senasib ini muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau yang dihadapi, persoalan yang dihadapi. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia ini dalam kurun sejarah ya, bangsa kita ini dari Sabang sampai Merauke ini memiliki keterikatan dalam masalahnya apa? Masalahnya di sini adalah masalah sebagai bangsa yang terjajah. Nah, kondisi inilah yang mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, tahap yang kedua itu adalah tahap kebangkitan nasional. Menyadari sebagai bangsa yang terjajah, ya, dijajah, timbul perasaan senasib, maka disinilah kemudian muncul kebangkitan nasional. Kemarin dipahami sebagai momentum ya, mulainya disadarinya rasa nasionalisme, ya, patriotisme ya, sebagai bangsa. Nah, kebangkitan nasional ini dipelopori kemarin salah satunya adalah dengan kelahiran Budi Utomo. Nah, dari kebangkitan nasional inilah kemudian ya rasa perasaan senasib ini kemudian dijadikan semangat untuk berkumpul melakukan perjuangan-perjuangan yang diwarnai perjuangan yang tidak lagi bersifat kedaerahan, namun ya perjuangan untuk kepentingan nasional Indonesia, karena perjuangannya ya sudah ya, mulai berjuang dengan pemikiran-pemikiran yang cerdas ya, organisasi, tidak lagi dengan persenjataan atau kekuatan-kekuatan fisik. Inilah kebangkitan nasional. Pada tahap ini ya kemudian berlanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap Sumpah Pemuda. Lah, pada tahap inilah kemudian ya kebangkitan nasional ini ya dipertegas oleh seluruh pemuda-pemuda Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas yang sama. Kemudian Sumpah Pemuda inilah kemudian menjadi ya penegas bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu bahasa ya, satu tanah air yaitu Indonesia. Lah, disinilah kemudian dari sejarahnya yang kita bahas nanti lagu Indonesia Raya ini sudah dikumandangkan di sini. Kemudian ya tahap yang selanjutnya adalah tahap proklamasi kemerdekaan. Lah, puncak daripada ya
Sumpah Pemuda ini keinginan untuk mendirikan sebuah negara yang memiliki identitas yang sama kemudian direalisasikan melalui proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Inilah merupakan titik puncak daripada perjuangan bangsa Indonesia. Nah, di sinilah kita kemudian menjadi bangsa ya yang bersatu. Ya, untuk mencapai proklamasi kemerdekaan ini ada banyak tahapan yang kita lalui sebelumnya. Nah, tahapan-tahapan ini ya dilakukan ya, diperjuangkan oleh para pemuda ya. Karena peran pemuda di sini sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Nah, pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa ya dalam masyarakat setidaknya ini ada ini 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 pilar penting ya. Pilar utama di dalam membangun persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air, kedua jiwa patriot bangsa, yang ketiga tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keberagaman, kemudian yang terakhir adalah tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau pilar ini tidak ada maka tidak mungkin tegak yang namanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bangsa ini ya tetap berdiri tegak karena ada rasa cinta tanah air untuk memperjuangkan mencintai tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, ya, menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa persatuan yang kita rajut ini, yang kita tegakkan ini, ya, didirikan atau ditegakkan di atas realitas perbedaan bangsa Indonesia yang beragam. Nah, pemahaman yang benar inilah yang kemudian menciptakan persatuan dan kesatuan. Harus ada yang namanya pemahaman yang benar terhadap keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, selain itu, ya, kita harus bangga memiliki atau sebagai bangsa Indonesia. Ketidakbanggaan ini akan meruntuhkan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini pilar utama di dalam membangun persatuan dan kesatuan. Bila ini tidak dimiliki, maka persatuan dan kesatuan bangsa kita tidak akan terbangun. Bila tidak memiliki jiwa patriot, rasa cinta tanah air, rela berkorban, ya, pemahaman yang salah terhadap keberagaman, ya, maka perpecahan yang akan datang, yang akan tumbuh, ya, yang akan hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam. Oke, untuk sekalian selanjutnya, ya, karena ini merupakan peran pemuda, maka saat ini peran pemuda juga dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Namun, ya, beberapa akhir ini, ya, kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda ini, yang menurut laporan dari Kemenpor RI ada 10 masalah pada generasi muda Indonesia saat ini. Nah, coba kita lihat apa saja. Ada banyak ya kemunduran, masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda, kecenderungan sikap tidak jujur yang membudaya, ya, rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin, benci satu sama lain, ya, penggunaan bahasa salah satu yang paling ringan ini yang mungkin buruk, ya, mengubah bahasa, ya, menjadi bahasa gaul, bahasa slang dan lain sebagainya, ya, sehingga dilupakan yang namanya bahasa dengan ejaan yang benar, ya, bahasa persatuan dan lain sebagainya. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda ini banyak sekali kita temui. Bagaimana sekarang, ya, dari tingkat SD bahkan SMP sudah melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang. Coba kita renungkan apakah ini masih ada di tengah-tengah kita atau bahkan kita sendiri, ya, memiliki kemunduran salah satu yang ada di list yang diteliti dilaporkan oleh Kemenpora tersebut. Nah, sudah saatnya kita berubah kalau demikian agar jiwa dan semangat kebangsaan kita ini menjadi maju lagi, tidak mengalami kemunduran. Saya kira masih banyak, ya, walaupun laporan seperti ini masih banyak, ya, jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda yang makin kuat, ya, yang masih bagus, ya. Mungkin ini hanya ada persentase yang kecil dari pemuda-pemuda Indonesia yang berbakat. Di antaranya adalah kalian semua. Nah, selanjutnya dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, maka melihat hal itu tadi kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara kita Indonesia. Nah, apa saja itu? Pertama adalah nilai religius. Nah, seperti contoh kita harus, ya, melakukan toleransi, bisa bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda sehingga terbina kerukunan. Ini yang akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini adalah salah satunya adalah benar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, terakhir ini banyak bencana sekali, ya, masih banyak saudara-saudara yang masih membutuhkan, ya, bunga-bunga sosial dari kita semua. Nah, Indonesia termasuk negara yang kepeduliannya yang sangat tinggi, dimana kita melihat kalau ada bencana dan sebagainya, ya,
relawan, tim bantuan dan lain sebagainya. Ini banyak sekali di Indonesia. Kita bersyukur ya, ini masih bisa terjaga sampai saat ini. Yang ketiga adalah nilai produktivitas. Ya, kita sebagai pemuda harus bisa ya mengangkat nilai-nilai produktivitas. Dengan apa? Dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Inilah pemuda sebenarnya. Pemuda ini adalah yang kreatif dan yang produktif. Yang keempat adalah nilai keseimbangan ya. Apa itu? Menyadari ya, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai negara yang proporsional. Apa yang jadi haknya ya diambil, bukan hanya jangan diambil, yang jadi kewajibannya dilaksanakan atau ditunaikan. Inilah nilai-nilai semangat juang yang harus kita tanamkan dan biasakan kembali. Yang kelima adalah nilai demokrasi, itu menggunakan kebebasan dengan penuh tanggung jawab ya. Yang keenam adalah nilai kesamaan derajat. Apa itu? Menjaga perlakuan diskriminatif terhadap orang lain. Kita ini semua sama ya, maka tidak boleh melakukan orang lain ini berbeda ya. Karena pada hakikatnya kita ini sama, derajat kemanusiaannya. Tidak boleh membedakan antara yang kulit hitam dengan yang kulit putih dan lain sebagainya. Nah, ini adalah nilai kesamaan derajat, terutama dalam penegakan hak asasi manusia. Kemudian yang ketujuh adalah nilai ketaatan hukum. Kita sebagai negara harus mampu ya menanamkan pada nilai-nilai penghormatan dan ketaatan kita terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Semua orang sama, tidak hanya kita, tapi juga penegak hukum harus menjalankan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Ya, equality before the law, kekuasaan persamaan yang sama di depan hukum, sehingga hukum ini tidak tajam ke bawah saja, tapi juga bisa tajam ke atas. Nah, siapa saja sama ya kedudukannya di depan hukum. Lah, ini dulu apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.